Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah sahabat Persis Jabar, jumpa lagi kita di acara bincang-bincang seputar Ramadan. Dan hari ini saya ditemani oleh Kang Haji Isma. Apa kabar Kang Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga di tengah-tengah kita telah hadir narasumber Haji Ahmad Haidar. Al-Ustad, kumaha kabarna saya? Alhamdulillah para sahabat Persis Jabar. Hari ini kita mencoba untuk bincang-bincang seputar Ramadan dan ada hal-hal yang perlu ditanyakan mungkin dari Kang Haji, dan tapi sebelumnya mungkin dari Ustadz Haji Ahmad Haidar ada yang perlu disampaikan. Mangga. Terima kasih Pak Haji Jimat ya istilahnya ya. Iya. Mohon itu Ustadz. Haji Jimat. Wajimat ya. Wajimat biasa ya, di Pak Haji. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji pada Allah dan syukur pada Allah karena pada kesempatan ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada barokah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Baiklah, ikhwatu iman, bahwa dalam menghadapi bulan Ramadan sudah barang tentu kita harus bersyukur nih. Karena kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, masih diberi jatah umur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan jatah umur yang masih Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai Ramadan yang kita lakukan ini tidak ada hasilnya atau pahala yang sudah Allah sediakan bagi orang-orang yang saum di bulan Ramadan. Karena itu, sudah barang tentu kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan atau kita melaksanakan saum Ramadan ini, karena Allah insya Allah menjamin bahwa bagi orang saum itu dengan catatan imanan wahtisaban ya akan dihapus dosanya, baik yang telah lalu atau yang akan datang. Yang kemudian bahkan bagi orang yang saum akan disediakan oleh Allah. Nanti di surga itu, Pak Haji, ya, Kang Haji, itu ada pintu. Di mana pintu? Ada pintu, salah satu pintunya disebut Ar-Rayyan. Itu semua khusus bagi orang-orang saum. Itu yang lainnya tidak bisa masuk, hanya khusus bagi orang saum. Oleh itu sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Ustaz, Ya, ini ada satu pertanyaan yang memang pertanyaan ini dianggapnya klasik dari tahun ke tahun, ada pertanyaan itu. ya. Yang dianggap udah jadi kearifan lokal. Maksudnya begini Ustaz, lebih utama mana kita membayar qada atau melakukan saum sawal? Maksudnya mendahulukan. Mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Ya. Bab, kalau kodo itu kan kita punya waktu sampai 1 tahun, sedangkan sawal itu cuma 1 bulan gitu. Ya. Tolong untuk dijelaskan ya. Ya, Masya Allah. Terima kasih Kang Haji Isma. Apa yang barusan ditanyakan, mana yang harus kita dahulukan? Apakah kodo atau melaksanakan, mengerjakan saum syawal? Sudah barang tentu ini harus kita cermati bahwasanya memang kodo itu juga wajib. Kodo itu wajib. Hutang. Ya, kodo itu wajib. Itu kodo salah satunya ada di saum ya, mengkodo saum gitu. Kalau di sholat itu tidak ada kodo.
ya kan? Sebagaimana dalam hadis dikatakan tu'maru bikodo isaumi wala tu'maru bikodo isolah. Diperintahkan untuk mengkodok saum, nah tidak diperintahkan mengkodok sholat. Nah tadi disambungkan dengan pertanyaan, kodok itu wajib dibayar, kodok itu wajib diganti. Iya. Sedangkan saum 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya sunat. Sebagaimana sebuah hadis mengatakan, man soma Ramadana summat ba'hu sitan min syawalin kana kasyamid dahri. Itu hadis ya menyatakan demikian. Barang siapa yang saum Ramadan kemudian itu dilanjutkan saum 6 hari di bulan Syawal, itu seperti saum satu tahun. Waduh. Nah, oleh karena itu, karena Syawal itu gitu ya, saum Syawal itu walaupun hukumnya sunat, maka menurut hemat saya ya, dahulukan dulu Syawal. Sedangkan qada walaupun wajib ada 11 bulan sisanya, atau setelah Syawal kita melaksanakan qada kan gitu. Jadi menurut hemat saya kerjakanlah saum Syawal dulu, setelah itu baru melakukan qada. Ya. Satu lagi Ustaz mengenai qada dan Syawal. Apakah di Islam itu bisa dua niat dengan satu pekerjaan? Contohnya gini, kita berniat bayar qada dengan Syawal disatukan. Bisa? Ya, itu sebetulnya harus kita bisa menempatkan masalah satu niat, dua amal misalnya, dua pekerjaan. Kalau niat qada dengan Syawal itu jelas tidak tepat. Bisa, ya. Gitu kan. Beda dengan maaf nih, ya mandi junub dengan mandi Jumat, itu bisa disatukan ya. Satu niat ya, tapi dua Pekerjaan. Iya. gitu. Karena apa? Mandi Jumat itu kan seperti mandi janabah gitu. Iya. Ya, terima kasih Ustadz. Dari pertanyaan dari Kang Haji Isma telah dijawab oleh Ustadz. Kemudian menyambung dari pertanyaan yang tadi, kan Syawal waktunya terbatas. Kalau qada tidak terbatas. Artinya untuk qada itu, apakah nanti kalau misalnya ketika kita di bulan Sya'ban baru ingat ada hutang yang belum dibayar, apakah itu bisa dibayar kapanpun sebelum Ramadan tiba? Artinya sehari sebelum Ramadan itu masih bisa dilaksanakan, Ustaz? Masih bisa. Karena itu hutang kan, kalau itu kan harus wajib dilakukan. Jadi batasannya itu adalah di akhir bulan Sya'ban ini. Ya, sampai kalau seandainya kita karena lupa ya, udah Ramadan padahal qada belum kita lakukan berapa hari misalnya. Iya. Itu lakukan saja. Iya. Harus, karena qada itu hukumnya wajib dibayar. Gitu. Iya, terima kasih Ustaz jawabannya. Jadi mungkin pada sahabat Persis Jabar dan teman-teman sekalian, seandainya ada yang masih mempunyai hutang, silahkan untuk dibayar selama belum Ramadan. Dan kemudian Ustaz, ini kalau kita balik lagi ke belakang, artinya menjelang Ramadan, apakah ada persiapan-persiapan khusus yang harus kita jalankan atau kita persiapkan agar di Ramadan itu kita laksanakan atau kita dapat jalankan dengan baik? Ya, terima kasih. Nah, di sini yang harus kita perhatikan, bahwasanya dalam mempersiapkan diri ya menghadapi Ramadan itu, syariat itu sudah jelas. Di antaranya misalnya perbanyaklah istighfar, itu kan, taubat. Karena apa? Kita tahu sebagai manusia itu mahalul khata' wa nisyan. Sebagai selalu melakukan khata' gitu kan. Khata' itu kesalahan, wa nisyan dan lupa. Bahkan di sebuah hadis dikatakan kullu bni adama khata'un
Ya. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Nah itu. Jadi setiap keturunan anak Adam itu banyak melakukan dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah bertaubat. Banyak beristighfar. Iya, betul. Kemudian perbanyaklah amal soleh. Ya. Kalau saya mengatakan amal soleh berarti jelas ini adalah merupakan implementasi dari keimanan. Tidak mungkin disebut amal soleh kalau tidak beriman, gitu kan? Iya. Keimanan. Dasarnya keimanan sudah barang tentu. Termasuk saum kalau dasarnya bukan imanan wahtisaban ya sia-sia. Termasuk kalau mengatakan amalan solihan itu adalah merupakan implementasi dari keimanan seseorang. Gitu. Maka sering kita dengar ya, iman tanpa amal apa tuh disebutnya? Sia-sia. Ya. Begitupun sebaliknya. Amal tanpa iman juga tidak ada artinya. Begitu. Oh iya, itu teman-teman sekalian, sahabat Persis Jabar. Tadi telah kita dengarkan pertanyaan dan jawaban yang sangat singkat tapi padat yang sudah disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Haidar. Dan sahabat Persis Jabar, karena waktu juga yang artinya membatasi kita pada acara bincang-bincang Ramadan ini, nanti ke depan kita lanjutkan. Tapi untuk kali ini kita sampai di sini saja, dan tentu saja kami ucapkan terima kasih pada Kang Haji, Al-Ustadz juga terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan tidak bosan nanti Insyaallah diundang lagi. Ya, kumaha gimana? Mumpung ada waktu sedikit gitu, boleh satu pertanyaan lagi mumpung kita bertemu. Sebentar mungkin ya, kami ada bisalah sekitar 5 menit lagi, silakan. Ini ada satu pertanyaan, Ustaz. Kalau tidak salah ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa kalau kita menjamu orang yang berpuasa, jadi pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Ya. Jadi ada pertanyaannya begini, Ustaz. Saya mau puasa, saya tidak akan puasa, tapi saya akan menjamu 10 orang. Setiap hari 5 atau 10 orang. Kan pahalanya lebih gede dari 5 atau 10 orang. Jadi kalau memberikan makanan pembuka ke Ustadz Haidar kan, yang soleh kan sudah amanah gitu kan. Pertanyaannya kan saya banyak dari sini. Jadi mungkin jadi kalah nih, pahala Ustadz Haidar 1, saya dapat 10 dari Ustadz yang lain. Gimana Ustadz kalau pertanyaan itu? Bisa dijelaskan singkat padat aja? Iya, terima kasih. Berkaitan dengan pertanyaan yang barusan disampaikan, gitu kan. Itu hadisnya man fatoroso iman. Ya, kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu layan kusu min ajris soim kayak. Siapa yang memberi makanan orang yang saum, maka baginya pahala orang yang saum tersebut. Ya. Tanpa mengenai pahala orang yang saum itu sedikit pun juga. Nah, ini hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, gitu kan. Nah, yang jadi coba saya bertanya nih, kan ada hadis nih, mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang mengerjakannya. Nah, pertanyaannya, apa betul hanya sebatas menunjukkan? Apa betul hanya sebatas menunjukkan pada orang lain, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya? Seperti tadi kan, apa betul memberikan makanan pada orang yang saum sementara dia sendiri tidak saum? Coba terpikir tidak? Segampang itu. Nah, artinya kalau saya tadi memberikan mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'il itu bagi orang yang biasa, menjadikan kebaikan itu menjadi habit, kebiasaan dirinya, lalu ditunjukkan pada orang lain.
baru falahu mislu ajri fa'ilihi. Tapi kalau dia misalnya kebaikan tidak dia pernah lakukan, hanya sekedar menunjukkan, ya tidak. Bahkan Al-Quran mengancam kan, ya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, tuh gitu kan. Justru Allah sangat murka terhadap orang yang mengatakan tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Satu. Kedua, di surah Al-Baqarah tuh ada apa? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Apakah kamu menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan sementara kamu melupakan diri kamu sendiri? Kamu membaca kitab, afala ta'qilun tuh. Apa kamu tidak berpikir? Nah ini jadi tidak gitu, orang hanya memberikan makanan untuk orang berbuka, itu kan, tapi dia tidak saum, itu tidak mendapatkan gitu kan pahala seperti orang yang saum tersebut. Dalam arti kata bahwa kita menyarankan ke orang lain, ke ikhwatu iman, kalau kita lebih bagus kalau kita udah mengerjakannya. Oh iya, bahkan itu menjadi kebiasaan kita, kebaikan itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sahabat Persis Jabar. Demikian tadi, dan mohon maaf tadinya udah ditutup, ternyata ada lagi satu pertanyaan, tapi menurut hemat kami ya untuk hal-hal kebaikan tidak apa-apa. Itu saja mungkin sahabat Persis Jabar, telah kita dengarkan bersama apa yang kita obrolkan tadi, dan tentu saja terima kasih untuk Kang Haji, terima kasih untuk Pak Ustadz Haidar. Mudah-mudahan kita selalu sehat, dan selanjutnya di ke depan Ustadz bisa hadir lagi di tengah-tengah kita sekalian. Sahabat Persis Jabar, demikian tadi acara kita bincang-bincang seputar Ramadan, dan mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Amin. Dan mudah-mudahan juga di Ramadan kita tahun ini mendapatkan berkah dan menjadi Ramadan yang terbaik. Itu saja teman-teman dan sahabat Persis Jabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.